Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan kali ini dengan saya Mas Elan. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat badannya, dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Di ruang tengah rumah sederhana itu, Amrina sedang duduk menemani anaknya, Nizam, yang sibuk bermain balok kayu di lantai. Sekali ia memperhatikan wajah anaknya yang ceria, tetapi pikirannya melayang pada keadaan keluarganya. Sejak menikah, Amrina ini tahu kehidupannya akan berubah, terutama karena kehadiran suaminya Faisal, yang kini tinggal bersama mereka. Di sisi lain, pintu dapur pun berdiri terbuka, dan Bumida ibunya keluar sambil membawa sebuah piring berisi tempe goreng yang baru saja selesai digoreng. Pandangannya tertuju pada Amrina. Dengan nada sedikit menyindir, Bumida pun membuka pembicaraan. Amrina," serunya sambil meletakkan piring di meja. "Kamu bilangin sana suamimu itu biar bisa kasih lauk yang enak. Masa setiap hari tempe lagi, tempe lagi? Kita ini kan pengen makan yang enak sedikit." Amrina hanya tersenyum tipis, berusaha menghindari perselisihan. Ia sudah cukup paham dengan sifat ibunya yang kerap mengeluh dan membandingkan, terutama sejak ia memutuskan menikah dengan Faisal, seorang buruh pabrik yang berpenghasilan pas-pasan. "Iya, Bu," jawab Amrina dengan lembut, berusaha tetap tenang. "Kasihan Mas Faisal. Dia juga sudah bekerja keras, Bu. Gajinya kan memang cuma segitu. Hanya cukup buat sehari-hari saja, Bu. Tapi dia juga kan gak pernah mengeluh." Bumida hanya mendesah dengan panjang. Pandangannya tidak terlalu puas mendengar jawaban dari anaknya. Memang sih. Tapi kamu lihat sendiri, Amrina. Di sebelah, anak Pak Wardi itu suaminya bisa kerja lebih bagus. Penghasilannya juga lebih dari cukup buat kebutuhan keluarganya. Mereka gak pernah kesulitan buat beli lauk pauk yang lebih enak. Amrina hanya bisa mengangguk dengan pelan. Sudah sering ibunya ini membandingkan Faisal dengan suami-suami yang lain yang punya pekerjaan lebih mapan. Baginya cinta dan kesetiaan Faisal jauh lebih penting daripada harta yang berlimpah. Dia tahu suaminya ini sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga mereka, meskipun memang hasilnya belum seperti yang diharapkan oleh ibunya. Tak lama dari itu, Faisal pun masuk ke rumah dengan tubuh yang sedikit lelah. Dia baru saja pulang dari pabrik. Wajahnya terlihat letih, tetapi masih terselip senyum ketika melihat istri dan juga anaknya. Melihat Faisal yang baru saja pulang, Bumida pun langsung menyambutnya dengan nada yang sedikit tinggi. "Faisal, kamu baru pulang? Kerja seharian ya? Kamu capek gak?" tanya Bumida. Meski nadanya terkesan datar dan juga tidak menunjukkan kehangatan. Faisal hanya tersenyum kecil, lalu mengangguk sambil menjawab dengan pelan. "Iya, Bu, aku capek sedikit, tapi gak apa-apa kok. Yang penting kan bisa bawa pulang gaji buat keluarga." Namun sebelum Faisal sempat duduk, Bumida melanjutkan ucapannya, kali ini dengan nada yang lebih menohok. "Kamu coba pikir, Faisal, apa cukup gaji segitu untuk memenuhi kebutuhan rumah ini? Kalau setiap hari kita cuma makan tempe, terus kapan kita bisa maju? Kamu gak lihat anak-anak tetangga itu? Suaminya bisa kerja lebih baik. Masa kamu gak ada keinginan sih buat cari kerja yang lebih baik lagi?" Ibu mertuanya itu terus mencerocos kepada Faisal. Dia yang sangat lelah setelah pulang dari kerja, malah menerima hinaan dan cacian dari ibunya. Faisal pun hanya terdiam sejenak, menahan perasaannya agar tidak tersinggung. Ia tahu sejak awal Bumida tidak sepenuhnya setuju
dengan pernikahannya dengan Amrina. Terutama memang karena posisinya yang hanya seorang buruh pabrik. Tetapi Faisal berusaha untuk tetap rendah hati dan juga tidak memicu konflik. Mendengar ibunya yang sedang menasihati dengan cara mencaci suaminya, Amrina pun segera mendekat. Dia mencoba menenangkan suasana. Ibu jangan begitu sama Mas Faisal. Dia sudah berusaha sebaik mungkin. Kita harus bersyukur, Bu, karena masih ada yang bisa dimakan. Nizam, anak mereka yang baru berusia 3 tahun, tiba-tiba memanggil ayahnya sambil beralih kecil mendekat. Ayah, serunya. Melihat anaknya yang ceria, Faisal pun tersenyum lebar dan langsung menggendong Nizam. Iya nak, ayah baru pulang. Sementara di sisi lain, Bu Mida hanya memutar bola matanya ketika melihat kedekatan ayah dan juga anak itu. Seolah dia tidak terkesan dengan si Faisal yang begitu mencintai keluarganya. Bagi Bu Mida, tanggung jawab seorang kepala keluarga bukan hanya sekedar memberi cinta, tetapi juga memberi materi yang cukup. Hingga malam harinya saat makan malam, suasana pun tetap sedikit tegang saat itu. Bu Mida masih sering melontarkan komentar-komentar pedas mengenai keadaan ekonomi dari mereka, membuat Amrina dan Faisal pun merasa terpojok. Amrina terus membela suaminya dengan kata-kata lembut, tetapi tidak dengan Bu Mida. Dia begitu mudah untuk dipuaskan. Setelah makan malam, ketikanya berdua dengan Faisal di ruang tamu, Amrina pun meraih tangan suaminya. Mas, maaf ya soal tadi. Aku tahu kamu sudah berusaha keras, Mas. Kamu gak usah dengerin kata-kata ibu ya. Kamu sabar. Faisal lalu menggenggam tangan Amrina dengan erat, menunjukkan rasa terima kasihnya. Gak apa-apa, Amrin. Aku paham kok. Memang tanggung jawabku buat menghidupi kalian. Aku janji, aku akan terus berusaha untuk memberi yang terbaik. Amrina hanya mengangguk pelan dan matanya menunjukkan rasa sayang dan pengertian yang mendalam. Meski kondisi mereka sederhana, ia merasa tenang berada di samping suaminya yang penuh kasih sayang dan juga tidak pernah mengeluh sama sekali. Namun di lubuk hatinya saat itu, Amrina juga merasa ada kekhawatiran. Seiring berjalannya waktu, Nizam ini pasti akan tumbuh besar dan kebutuhan mereka pasti akan semakin meningkat. Ia juga tahu pekerjaan sebagai buruh pabrik tidak selalu memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama, dengan Bu Mida yang masih sering mengungkit-ungkit soal ekonomi mereka. Terkadang Faisal ini hanya diam, menahan rasa tak enak. Amrina tahu bahwa Faisal ini sering merasa rendah diri, tetapi dia ini selalu berusaha meyakinkan suaminya bahwa mereka ini bisa melalui ini secara bersama-sama. Singkat cerita, pada suatu hari, saat Faisal dan Amrina sedang duduk di depan rumah setelah Faisal ini pulang kerja, Amrina pun berkata dengan lembut kepada suaminya, Mas, kalau Mas mau coba cari kerja yang lain, aku akan mendukung kok, Mas. Aku juga tahu, Mas, dimanapun Mas bekerja, aku akan tetap bangga dengan Mas, apapun itu pekerjaannya. Faisal hanya terdiam sejenak sembari menghela nafas dengan panjang. Terima kasih, Arin. Kamu yang selalu mengertikan aku. Aku juga sering berpikir bagaimana caranya supaya kita ini bisa hidup lebih baik. Tapi sementara ini, aku akan berusaha sebaik mungkin dengan pekerjaan ini dulu. Mereka pun saling menatap dengan penuh rasa kasih, seolah memberi kekuatan satu sama lain. Bagi Amrina, kebersamaan dan saling mendukung adalah hal yang paling penting, terlepas dari kondisi ekonomi mereka yang saat ini sangat sederhana. Singkatnya, beberapa hari kemudian, Nizam tampak begitu antusias ketika Bu Mida mengajaknya berjalan-jalan ke rumah tetangga. Di rumah sebelah, anak Indah, cucu dari Bu Reni, sedang bermain di halaman depan dengan mainan truk-truk besar yang berwarna cerah. Melihat mainan itu, mata Nizam pun langsung berbinar, dan tanpa ragu ia pun menghampiri dan mencoba mainkan mainan tersebut. Namun tak lama kemudian, terdengar tangisan Nizam. Ia dan anak Bu Indah ini berebut mainan truk-trukan itu. Bu Indah yang melihat Medang menangis, dia pun menghampirinya,
berusaha melerai. Sementara itu Bu Mida segera membawa Nizam pulang dengan wajah kesal. Dalam hatinya ia ini merasa kesal melihat cucunya tidak memiliki mainan sebagus milik tetangganya. Hingga setibanya di rumah, Amrina yang melihat Nizam menangis segera menghampirinya. "Kenapa, Bu? Kok Nizam menangis?" tanyanya dengan cemas sembari melihat wajah putranya yang masih terisak. Bu Mida lalu meletakkan Nizam di sofa dengan wajah yang tampak marah. "Itu anakmu, dia rebutan mainan sama cucunya Bu Reni. Kasihan tahu, dia nggak punya mainan yang bagus. Tadi itu dia pingin main truk-trukan kayak punya anak indah itu." Amrina pun hanya menarik nafas. Dia sedikit merasa tak enak mendengar ucapan ibunya yang bernada menyalahkannya. "Iya Bu, aku juga kasihan memang. Tapi kan Nizam juga punya mainan lagi di rumah Bu yang lain. Lagi pula kan gak harus kita juga beli mainan mahal-mahal." Bu Mida hanya mendengus dengan kesal, lalu duduk di kursi dengan wajah yang masih marah. "Kamu itu ya Amrina, kalau dulu kamu mau nurut sama ibu, nikah sama anaknya Bu Yuni yang kayak itu, pasti kita gak bakal kayak gini tahu. Hidup kita bakal enak. Nizam juga gak bakal ngiler lihat mainan punya orang." Amrina yang mendengar ucapan dari ibunya itu merasa darahnya mendidih. Ketika ibunya mengungkit masa lalu itu, ia pun mencoba menenangkan diri. Tapi ucapan dari ibunya tadi benar-benar menyakiti hatinya. "Apa-apaan sih Bu? Kenapa ibu harus bahas itu lagi? Aku ini sudah menikah dengan Mas Faisal ya Bu, dan aku bahagia. Jadi cukup ya Bu, jangan banding-bandingkan lagi. Mas Faisal juga sudah berusaha sebaik mungkin untuk kita." Balas Amrina dengan nada yang tegas. Bu Mida pun mendengus tetapi ia masih saja melanjutkan. "Ibu kan cuma mau bilang, hidup itu perlu diperjuangkan ya Amrina. Kalau kamu dulu dengar omongan ibu, kamu gak bakal kesusahan kayak sekarang. Faisal itu emang orang baik, tapi apa kebaikan saja cukup? Apa cukup buat bikin anakmu ini gak ngiler lihat mainan orang?" Amrina pun hanya menghela nafas panjang. Ia mencoba bersabar meski hatinya tersayat mendengar ucapan ibunya yang saat itu terus merendahkan suaminya. Ia tahu bahwa dalam pandangan Bu Mida, materi adalah hal utama, sesuatu yang bisa memberikan kebahagiaan bagi ibunya. "Bu, aku menikah itu bukan karena uang ya Bu. Aku menikah dengan Mas Faisal karena aku yakin dia itu orang baik yang mau berusaha keras demi keluarga. Memang kita ini hidup sederhana Bu, tapi aku gak pernah menyesali keputusanku menikah dengannya ya." Jawab Amrina mencoba mempertahankan ketenangannya. Bu Mida hanya memalingkan wajah, tidak ingin menatap Amrina yang berani membantahnya. Ya, terserah kamu sajalah. Tapi lihat sendiri kan, Nizam gak bisa dapat apa-apa, gak bisa dapat seperti anak-anak yang lain punya. Hingga Amrina yang tak ingin berdebat lebih lama, dia pun melihat Nizam yang masih terisak. Ia mendekatinya dan lalu menggendongnya. "Sudah ya nak, sudah, gak apa-apa, ya. Nizam nanti bisa main sama mainan yang ada di rumah. Ayo nak." Nizam perlahan tenang dalam gendongan Amrina. Ia pun mulai memejamkan mata. Ia lelah setelah menangis lama. Amrina lalu mengusap kepala anaknya dengan lembut, berusaha menghiburnya dan memberikan rasa aman. Bu Mida hanya memperhatikan dari kejauhan, tetapi matanya masih menunjukkan rasa kesal dan juga kecewa. Tak lama kemudian setelah digendong oleh Bu Amrina, Nizam pun tertidur di pelukannya. Amrina menghela nafas lega lalu membaringkannya di atas kasur di kamar mereka. Setelah memastikan Nizam nyaman, Amrina pun kembali ke ruang tengah, berusaha menyampaikan perasaannya kepada ibunya yang lebih tenang. "Bu," panggilnya dengan nada yang lebih lembut. "Aku tahu ibu ingin yang terbaik buat aku dan juga Nizam. Tapi coba kita syukuri apa yang sudah ada ya Bu. Mas Faisal sudah berusaha sebaik mungkin. Dan aku tahu Bu, dia pasti akan terus berusaha buat kita." Bu Mida menatap Amrina dengan tatapan yang agak melunak. Meski saat itu juga masih ada rasa kecewa.
Nak, ibu cuma gak mau lihat kamu dan Nizam kesusahan. Kamu itu anak ibu satu-satunya, dan ibu ingin kamu bahagia, nak. Amrina mengangguk pelan. Aku mengerti, Bu. Tapi kan kebahagiaan itu bukan cuma soal materi. Aku bahagia karena aku punya Mas Faisal yang sayang sama aku, dan juga Nizam, Bu. Bukankah itu juga penting? Bu Mida terdiam, seolah merenungi kata-kata dari putrinya. Meski belum sepenuhnya ia setuju, ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan Amrina tidak sepenuhnya bergantung pada kekayaan atau kemewahan. Setelah percakapan itu, suasana pun menjadi lebih tenang. Amrina kembali ke kamar dan memandangi Nizam yang saat itu sudah tertidur pulas. Di dalam hatinya ia berdoa agar Nizam ini bisa tumbuh menjadi anak yang kuat dan bisa menghargai hidup dalam kesederhanaan. Amrina juga berharap bahwa suatu hari nanti ibunya bisa menerima keadaan mereka dan berhenti membanding-bandingkan Faisal dengan orang lain. Pada malam harinya, ketika Nizam sudah terlelap di kasurnya, Amrina dan Faisal pun duduk di sudut kamar sederhana, namun penuh kehangatan. Suara jangkrik di luar jendela terdengar samar, mengiringi malam mereka yang penuh perbincangan dari hati ke hati. Amrina menatap wajah suaminya yang tampak lelah setelah seharian ini bekerja di pabrik. Dalam kerembangan lampu kamar, ia ragu ingin membicarakan tentang kejadian siang tadi. Namun akhirnya setelah itu, ia pun mengumpulkan keberanian. "Mas," panggil Amrina dengan suaranya seperti berbisik agar tidak membangunkan Nizam. Faisal yang sedang merapikan beberapa lembar pakaian di sampingnya, dia pun menoleh dengan senyum kecil. "Iya, Dek. Ada apa?" Amrina lalu terdiam sembari mencoba merangkai kata. "Tadi siang Nizam menangis, Mas. Dia minta mainan." Mendengar itu, Faisal pun langsung menatapnya dengan dahinya yang sudah berkerut. Dia juga sedikit bingung. "Memangnya kenapa bisa menangis, Dek? Nizam biasanya kan gak sampai menangis cuma gara-gara mainan." Amrina menghela nafas, lalu dia pun menceritakan kejadian tadi. Bagaimana Nizam dan juga anak tetangga berebut mainan truk-trukan besar yang bisa dinaiki itu. Amrina merasa sedih melihat anaknya menangis dan menginginkan mainan itu. Tetapi ia juga tahu bahwa membelikan mainan semacam itu bukanlah hal mudah bagi keluarga mereka. "Dia itu tadi pingin mainan truk-trukan besar, Mas, yang bisa dinaikin. Kata ibu, mainannya itu bagus. Nizam jadi kepengen punya yang sama, Mas." Jelas Amrina dengan matanya menunjukkan keprihatinan. Faisal pun terdiam mendengar cerita itu. Dalam hatinya ada rasa iba sekaligus kebingungan. Ia tahu tabungan mereka sudah direncanakan untuk masa depan Nizam, termasuk biaya sekolahnya nanti. Tapi di sisi lain ia juga tidak ingin mengecewakan anak semata wayangnya. "Jadi Nizam minta mainan truk-trukan ya?" ulang Faisal, seolah menegaskan apa yang baru saja didengarnya. Amrina pun mengangguk dengan pelan. "Iya, Mas. Tapi aku juga sudah bilang ke ibu kok, Mas. Mungkin nanti kita bisa cari cara lain supaya Nizam ini gak terlalu kepingin mainan itu." Faisal tersenyum. Meskipun di hatinya ia merasa bimbang. Ia tahu betul bahwa memenuhi keinginan anaknya adalah hal yang penting baginya sebagai seorang ayah. Meskipun itu berarti harus mengambil sebagian dari tabungan yang sudah mereka kumpulkan. "Dek, kita kan punya sedikit tabungan. Minggu depan, pas masa libur, kita bisa belikan mainan itu buat Nizam ya?" ucap Faisal perlahan dengan matanya menatap Amrina penuh ketulusan. Amrina pun menatap suaminya dengan penuh keterkejutan. "Tapi, Mas, uang tabungan itu kan rencananya buat sekolah Nizam nanti. Kalau kita pakai sekarang, apa nggak sayang?"
Faisal mengangguk memahami kekhawatiran istrinya. Ia meraih tangan Amrina dan menggenggamnya dengan lembut. Dek, aku tahu. Tapi yang namanya tabungan, kita kan bisa kumpulkan lagi. Sekarang, Nizam ini butuh sedikit kebahagiaan. Dia juga masih kecil, masih polos. Dan aku gak ingin dia merasa berbeda dari anak-anak yang lain hanya karena kita ini belum mampu. Amrina menunduk dengan hatinya terenyuh mendengar penjelasan suaminya. Ia tahu bahwa Faisal adalah sosok yang selalu berusaha memberi yang terbaik untuk keluarga mereka. Meskipun keluarga mereka sekarang masih hidup dalam keterbatasan. Tapi mas, aku takut nanti kalau kita kehabisan uang untuk keperluan lain. Gimana mas? Ucap Amrina. Tenang saja dek, aku pasti akan berusaha cari cara lain buat menambah tabungan kita. Kalau perlu, aku juga bisa kerja lembur atau cari pekerjaan sampingan. Yang penting sekarang Nizam bahagia. Kamu juga tenang ya. Mendengar janji dari suaminya, Amrina pun merasa hatinya sedikit lega. Ia tahu Faisal akan melakukan apa saja demi keluarganya. Bahkan jika dia harus bekerja lebih keras dari biasanya. Dia juga percaya bahwa rezeki sudah ada yang mengaturnya. Dalam hatinya ia merasa bangga dan beruntung memiliki suami yang penuh tanggung jawab dan juga selalu mengutamakan kebahagiaan anak dan juga istri. Baiklah mas, kalau itu keputusan kamu, aku ikut saja. Yang penting Nizam bisa merasakan kebahagiaan seperti anak-anak lainnya. Iya dek, ya sudah. Nanti pas hari Minggu kita belikan mainan itu buat Nizam ya. Mas yakin dia pasti senang. Malam itu mereka berdua pun saling berpelukan dengan penuh rasa syukur. Meski hidup dalam kesederhanaan, meski hidup dalam tekanan dari ibu mertua, Faisal yakin juga mereka yakin bahwa dengan saling mendukung, segala kesulitan ini dapat dilalui. Mereka pun memutuskan untuk mengeluarkan sebagian tabungan mereka demi kebahagiaan putra kecil mereka. Saat itu, Nizam yang sedang tidur terlelap tampak damai dalam kasur kecilnya. Amrina dan Faisal pun memandangnya dengan penuh kasih, seolah mengirimkan doa agar kelak Nizam ini tumbuh menjadi anak yang soleh dan mengerti serta menghargai usaha dari orang tuanya. Pada keesokan harinya, Amrina saat itu tidak langsung memberitahu kepada Bumida mengenai rencana mereka. Ia tahu bahwa ibunya mungkin akan menganggap keputusan ini sebagai pemborosan. Tetapi bagi Amrina, kebahagiaan anaknya ini jauh lebih penting. Tak terasa hari Minggu pun telah tiba. Faisal dan Amrina mengajak Nizam ke pasar mainan. Mata Nizam berbinar-binar melihat berbagai mainan yang dipajang di etalase. Tetapi saat itu pandangannya tetap tertuju pada sebuah truk-trukan besar yang berwarna merah dan juga biru. Mainan itu adalah impian kecilnya sejak melihatnya di rumah tetangga. Nizam, ini mainan yang kamu suka kan? Tanya Faisal. Nizam mengangguk dengan penuh semangat. Matanya pun berbinar dengan kegembiraan. Iya ayah, Nizam mau ini, serunya dengan riang. Faisal dan Amrina pun saling bertukar senyum melihat itu. Mereka akhirnya membelikan mainan itu untuk anaknya, meski tahu bahwa ada sedikit pengorbanan di balik kebahagiaan anak mereka. Nizam pun saat itu langsung menaiki truk mainan itu. Dia tertawa riang sambil memainkan kemudinya. Melihat anaknya bahagia, hati Faisal dan Amrina pun turut dipenuhi kebahagiaan yang sederhana namun mendalam. Di perjalanan pulang saat itu Nizam pun terus mainkan truk-trukan barunya sambil tertawa riang. Amrina memandang suaminya dengan penuh rasa syukur, sementara Faisal menatap putranya dengan bangga. Setelah sampai sudah di rumah, Bumida pun saat itu sempat melihat mainan baru yang dibawa oleh Nizam. Meski sedikit terkejut, Bumida tidak banyak berkomentar. Mungkin karena ia melihat betapa bahagianya cucunya. Di ruang tamu itu, Bumida tetap menduduk memperhatikan cucunya yang sedang bermain dengan truk-trukan besar berwarna merah dan biru yang baru dibelikan oleh Faisal dan juga Amrina. Nizam yang berlari ke arah neneknya, dia pun dengan polos berkata, "Nenek, ini truk Nizam. Ayah yang beliin loh, Nek," ucap Nizam saat itu. Mendengar itu, Bumida pun langsung menatap Faisal yang sedang duduk tak jauh darinya. Sejenak,
Ia memandang Faisal dari atas ke bawah, seolah menilai menantunya itu dengan tatapan yang sedikit meremehkan. Wah, kamu punya uang banyak juga ya Faisal. Dapat dari mana kamu? Tumben bisa senengin anakmu. Komentar Bu Mida dengan nada yang sinis. Faisal hanya tersenyum kecil dan menunduk tanpa menjawab. Ia sudah terbiasa dengan komentar-komentar pedas dari Bu Mida yang selalu mengkritik, dan ia pun memilih untuk bersabar saat itu. Meskipun di dalam hatinya perkataan itu tetap terasa menyakitkan. Namun Bu Mida belum selesai berbicara. Ia lalu menambahkan, seolah mencoba memanfaatkan kesempatan. Oh ya Faisal, kan kamu lagi punya uang banyak. Kalau gitu, beliin ibu gelang emas dong, buat arisan sama-sama ibu nanti. Sudah lama ibu pengen punya gelang emas, biar bisa bagus buat dipakai, ucapnya. Mendengar ucapan ibunya, Amrina yang duduk di samping Faisal, dia pun segera bereaksi. Ibu kok gitu sih Bu? Ibu ini kok ngelunjak banget sih, mintanya yang macem-macem, ucap Amrina, mencoba menahan nada suaranya. Mainan ini aja, uangnya dapat dari tabungan buat sekolah Nizam nanti Bu, bukan karena uang lebih. Bu Mida mendengus dan lalu melirik Amrina. Tabungan terus yang kalian pikirin. Kamu tahu gak sih, ibu juga pengen ngerasain pakai gelang emas kayak ibu-ibu yang lain. Masa ngasih gelang emas buat arisan aja gak bisa? Keluh Bu Mida dengan nada suaranya semakin meninggi. Amrina hendak membalas, tapi Faisal pun segera menggenggam tangannya. Dia mencoba menenangkannya. Sudah Dek, gak usah marah gitu. Gak baik bertengkar sama ibu sendiri, ujarnya lembut sambil menatap istrinya dengan penuh pengertian. Ia tahu bahwa Amrina hanya mencoba melindunginya, tetapi saat itu ia juga tahu bahwa berdebat dengan Bu Mida hanya akan memperkeruh suasana. Kemudian saat itu Faisal pun menatap Bu Mida dan berkata dengan nada sabar. Insya Allah, nanti kalau sudah ada uang lebih, saya belikan gelang untuk ibu ya Bu. Bu Mida pun saat itu hanya mendengus, lalu bangkit berdiri dan berlalu ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Sementara itu Faisal menarik nafas panjang. Dia merasa lega sekaligus sedikit lelah dengan situasi tersebut. Setelah Bu Mida masuk ke kamar, Amrina menatap suaminya dengan tatapan yang penuh rasa bersalah. Mas, maafin ibu ya mas. Aku juga minta maaf. Tadi aku gak bisa tahan omongan ibu. Seharusnya aku gak usah lawan mas. Sudah gak apa-apa. Aku ngerti kok Dek. Kamu cuma berusaha melindungi aku. Lagian, ibu memang begitu. Kita sabar saja ya. Mudah-mudahan nanti ibu bisa berubah. Amrina mengangguk meskipun di dalam hatinya ia tetap merasa bersalah. Ia tak ingin ibunya ini terus-menerus menekan Faisal dengan permintaan-permintaan yang sulit dipenuhi. Singkat cerita, sebulan berlalu setelah kejadian itu. Dan seperti biasanya, Faisal tetap bekerja keras di pabrik untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Gaji yang diterima pun segera dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makan, keperluan sekolah Nizam nanti, dan juga sedikit disisihkan untuk tabungan mereka yang semakin menipis. Tepat pada malam sebelum hari arisan yang dinanti-nantikan oleh Bu Mida, mereka sekeluarga sedang makan malam di meja makan. Bu Mida pun tampak sekali melirik Faisal, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Setelah beberapa suapan, Bu Mida pun akhirnya membuka mulut. Faisal, panggilnya dengan singkat. Faisal menoleh sementara Amrina pun hanya diam, menahan nafas karena menduga apa yang akan disampaikan oleh ibunya. Mana gelang dari ibu? Kamu kan udah gajian. Besok ibu mau arisan sama ibu-ibu. Jadi seharusnya sekarang ibu sudah punya gelangnya, ujar Bu Mida dengan suaranya penuh dengan nada menuntut. Faisal terdiam dengan sedikit bingung bagaimana lagi dia harus menjawabnya. Ia memang sudah gajian, tetapi pastinya tidak cukup untuk membeli gelang emas yang diminta oleh Bu Mida. Gaji yang diterimanya sebagian besar sudah dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari,
dan tabungan mereka juga masih belum cukup untuk membeli barang mewah lagi. Melihat Faisal yang tidak segera menjawab, Bu Midah mulai merasa kesal. Kenapa kamu diam saja sih Faisal? Ibu kan sudah bilang ibu ingin pakai gelang buat arisan besok. Masa ngasih gelang buat ibu sendiri saja kamu gak bisa sih? Katanya dengan nada yang semakin meninggi. Amrina merasa hatinya panas mendengar ucapan ibunya yang saat itu terus menekan Faisal. Ia tahu betapa keras Faisal bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dan ia juga tidak rela melihat suaminya ini diperlakukan seperti itu. Namun saat itu ia memilih untuk tetap diam, karena dia tahu Faisal tidak ingin ia melawan ibunya. Singkatnya saat itu Faisal pun akhirnya membuka mulut. Dia mencoba menjelaskan dengan sabar. Bu, maaf ya bu, kali ini aku belum bisa belikan bu. Uang gajianku masih belum cukup buat beli gelang emas. Gaji bulan ini sudah aku gunakan untuk kebutuhan Nizam dan rumah bu. Bu Midah mendengus dengan kecewa. Lalu dengan kasar dia pun meletakkan sendoknya di atas piring. Kamu itu alasan terus saja. Dasar menantu pelit. Tapi ya sudahlah, kalau memang kamu gak bisa memenuhi permintaan ibu gak usah makanlah malam ini, katanya dengan nada yang penuh rasa kecewa. Tanpa menunggu jawaban dari Faisal ataupun Amrina, Bu Midah berdiri dari kursinya dan langsung masuk ke kamarnya. Dia menutup pintu dengan keras. Suasana ruang makan pun menjadi hening saat itu. Faisal menunduk merasa bersalah, meskipun ia tahu bahwa permintaan Bu Midah benar-benar di luar kemampuannya. Amrina mendekatkan diri kepada suaminya dan meletakkan tangannya di bahu Faisal. Dia pun mencoba menenangkannya. Mas, sudah, kamu jangan merasa bersalah ya. Ibu terlalu berlebihan. Kamu juga kan sudah melakukan yang terbaik buat keluarga kita. Aku paham itu mas. Sudah, kamu gak usah dengerin kata ibu. Hingga singkatnya, hari arisan yang dinantikan oleh Bu Midah pun akhirnya tiba. Pagi itu ia berangkat menuju rumah Bu Reni, tempat acara arisan akan berlangsung. Amrina memperhatikan ibunya yang sudah bersiap sejak pagi, mengenakan pakaian terbaiknya. Meski tanpa perhiasan yang ia idamkan, Amrina berusaha tidak menunjukkan rasa khawatirnya. Tetapi di dalam hatinya ia tahu ibunya pasti merasa kecewa. Di rumah Bu Reni, para ibu-ibu pun sudah berkumpul. Sebagian besar mengenakan perhiasan emas yang mencolok, gelang emas yang berkilau, cincin-cincin besar di jari serta kalung-kalung mewah yang menghiasi leher-leher mereka. Bu Midah saat itu merasa sedikit kikuk di tengah-tengah mereka. Tetapi ia pun mencoba menjaga senyum, berusaha tampil percaya diri. Acara arisan pun berjalan lancar hingga sesi makan siang. Saat itu Bu Iva, salah satu anggota arisan yang dikenal suka pamer kekayaan. Dia mendekati Bu Midah sambil mengacungkan tangan berhiaskan gelang emas besar dan juga sejumlah cincin yang berkilau. Bu Midah, tolong ambilkan makanan itu dong, ucap Bu Iva sambil menunjuk ke arah meja makanan. Tetapi saat itu matanya terus menatap jemarinya yang penuh perhiasan, seolah memastikan agar semua orang itu melihatnya. Bu Midah yang memang sejak awal merasa tidak nyaman, dia merasa risih dengan sikap Bu Iva yang terkesan pamer. Ia pun menjawab dengan nada ketus. Bu Iva, kalau minta tolong, biasa saja kali, gak usah sekalian pamer perhiasan gitu. Bu Iva pun sedikit tersentak mendengar jawaban dari Bu Midah. Dengan mata menyipit, ia melirik Bu Midah dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan senyum sinis pun tersungging di wajahnya. Loh, Bu Midah ini gimana sih? Saya pamer gimana coba? Lagian, kalau memang punya, kan wajar dipakai, lalu ditunjukkan, ucapnya. Bu Midah pun saat itu mulai merasa panas dengan sikap Bu Iva. Namun sebelum ia sempat menanggapi, Bu Iva melanjutkan dengan nada yang lebih tajam. Makanya ya Bu Midah, sana kamu minta beliin dong sama suami anaknya. Lihat nih, perhiasan ini semua suami anak saya yang beliin ya. Soalnya dia kan manajer perusahaan besar, bukan kayak, ya,
Kalau cuma buruh pabrik mah gak usah ngimpi kali Bu Midah, ucap Bu Iva saat itu. Ejekan tersebut menusuk perasaan Bu Midah, seolah-olah mempermalukan dirinya di hadapan semua ibu-ibu. Ia pun berusaha untuk tetap tenang, tetapi wajahnya memerah dan hatinya pun berkecamuk. Ia hanya bisa diam menahan amarah yang membuncah di dalam dada. Sementara itu Bu Reni, sang tuan rumah pun berusaha melerai keduanya dengan cepat. Sudah Bu Iva, Bu Midah, kita di sini kan untuk arisan, bukan untuk adu perhiasan atau status. Namun rasa malu dan amarah pun sudah terlalu menguasai Bu Midah. Hingga sisa acara arisan itu, ia pun hanya diam sambil memikirkan ucapan Bu Iva yang mengungkit-ungkit status menantunya. Hatinya terasa begitu sakit karena kenyataan itu. Meskipun ia juga tahu Faisal memang bekerja keras untuk keluarganya. Dan setelah acara selesai, Bu Midah buru-buru pamit pulang dengan wajah masam dan juga langkah tergesa-gesa. Sepanjang perjalanan pulang, ia tak henti-hentinya memikirkan ucapan Bu Iva yang sangat menusuk harga dirinya. Singkat cerita, setibanya di rumah, Amrina melihat ibunya masuk dengan wajah cemberut. Bu Midah pun saat itu tak berkata apa-apa. Dia langsung menuju kamar dan menutup pintu dengan keras. Amrina yang heran pun saat itu mengikuti ibunya dan mengetuk pintu kamar. Dok. Ibu, ada apa Bu? Tanya Amrina dengan pelan, sembari mengetuk pintunya. Tadi arisannya bagaimana? Ibu, apa yang terjadi? Tidak ada jawaban dari dalam. Amrina pun menunggu sejenak, tetapi saat itu ibunya tetap tak mau untuk membukakan pintu. Ia hanya mendengar suara napas berat dari balik pintu, seolah Bu Midah ini tengah menahan emosi. Amrina akhirnya menghela nafas. Dia memilih untuk memberikan ibunya waktu. Ia tahu ibunya pasti sering mengalami emosi yang naik turun, terutama jika berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut martabat ataupun perasaan bangga. Singkat waktu saat itu, malam pun telah tiba. Pada malam harinya saat makan malam, Bu Midah pun juga masih tampak murung. Suasananya begitu sunyi hingga akhirnya Amrina pun mencoba membuka percakapan. Ibu, apa ibu ada masalah? Tanyanya dengan hati-hati. Bu Midah hanya menggeleng sambil terus menyuap makanannya dengan wajah cemberut. Faisal yang duduk di sebelah Amrina pun ikut memandang Bu Midah dengan prihatin, tetapi dia memilih untuk tetap diam. Amrina pun saat itu mendekat dan bertanya lagi dengan nada lebih lembut. Ibu, tolong cerita ke kami Bu. Barangkali kami bisa membantu. Ada apa? Dari tadi kok ibu kelihatannya cemberut gitu Bu. Akhirnya Bu Midah pun mendesah dengan panjang. Dia pun lalu meletakkan sendoknya. Dengan nada yang penuh keluhan, ia pun mulai bicara. Di arisan tadi, ibu malu banget gara-gara ibu Iva. Dia tuh sengaja banget pamer semua perhiasan mahalnya. Terus dia malah menghina ibu. Dia bilang kalau ibu ini punya menantu cuma buruh pabrik, gak akan pernah bisa beli barang mewah. Lagian kamu juga sih, kamu kenapa mau sih dulu nikah sama Faisal? Mendengar hal itu, hati Faisal pun terasa tersayat. Tetapi saat itu ia tetap berusaha menjaga wajahnya tetap tenang. Amrina menatap ibunya dengan penuh empati. Lalu dia pun menjawab, Ibu, jangan dengarkan kata-kata orang seperti Bu Iva Bu. Mereka itu hanya suka merendahkan orang lain untuk merasa lebih tinggi Bu. Lagian Mas Faisal juga kan sudah bekerja keras untuk keluarga kita. Itu yang lebih penting. Bu Midah tampak sedikit tersentuh, tetapi saat itu ia juga belum sepenuhnya puas. Tapi kamu gak ngerti Amrina, orang-orang itu memandang ibu dengan rendah hanya karena kamu menikah dengan Faisal. Mereka juga selalu membandingkan kita dengan yang lain. Hingga saat itu Faisal pun angkat bicara dengan nada lembut. Maaf ya Bu, kalau pekerjaanku masih jauh dari harapan ibu. Aku memang cuma buruh pabrik, tapi aku berjanji Bu, aku akan terus bekerja keras
untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, termasuk ibu. Dan nanti aku usahakan, Bu, supaya aku bisa punya kerjaan tambahan atau kerja yang lebih baik lagi, Bu. Biar aku bisa banggain ibu dan juga bisa belikan perhiasan buat ibu. Sekali lagi, aku minta maaf ya, Bu. Ucapan Faisal membuat Bu Mida terdiam. Ada juga sedikit perasaan menyesal di matanya. Tetapi rasa kecewanya saat itu masih membayang. Amrina kemudian menggenggam tangan suaminya, berusaha memberikan dukungan. Ibu, Mas Faisal juga kan sudah berbuat yang terbaik, Bu. Kami semua di sini untuk ibu. Dan meskipun kita masih hidup sederhana, kita semua yang penting bahagia, Bu. Kita masih bisa makan, itu cukup. Hingga setelah perbincangan itu, malam itu Bu Mida pun kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Ucapan Amrina dan Faisal sedikit melunakkan hatinya. Tetapi bayangan hinaan dari Ibu Iva tetap mengantuinya. Ia memandangi tangan kosongnya yang selama ini tanpa perhiasan yang ia inginkan. Perasaan minder dan iri itu tidak hilang saat itu. Pada keesokan harinya, Amrina dan Faisal pun memutuskan untuk mencoba menyenangkan hati Bu Mida. Mereka mencari cara agar Bu Mida tidak merasa tertekan oleh perkataan orang lain. Mereka pun menyusun rencana sederhana, yaitu untuk mengajak Bu Mida makan bersama di luar pada akhir pekan nanti. Meskipun hanya di tempat yang sederhana, dengan harapan hal itu bisa sedikit mengalihkan perhatiannya. Sebelum tidur, Amrina ini membisikkan ide tersebut pada Faisal. Mas, bagaimana kalau akhir pekan nanti kita ajak ibu makan di luar? Barangkali ibu akan merasa lebih baik, Mas. Faisal yang mendengar itu, dia pun tersenyum dan mengangguk. Iya, itu ide yang bagus, Dek. Mungkin kalau kita tunjukkan perhatian seperti itu, mungkin ibu bisa lebih menghargai aku. Singkatnya, pada keesokan harinya, malam itu setelah Faisal pulang dari kerja, Amrina menghampiri Bu Mida yang sedang duduk di ruang tengah, bersandar dengan tatapan kosong. Dengan hati-hati, Amrina pun memulai percakapan untuk meminta izin agar ia dan Faisal bisa pergi sebentar malam itu. Bu, aku mau pergi dulu sebentar sama Mas Faisal ya. Nitip Nizam di rumah. Ya, Bu, kata Amrina dengan nada lembut. Bu Mida melirik ke arah Amrina dengan sedikit heran. Emangnya kalian ini mau kemana sih? Malam-malam begini kok mau keluar? Sebentar saja kok, Bu. Ada yang mau diurus dulu, jawab Amrina dengan senyum sambil berharap ibunya ini tak terlalu banyak bertanya. Bu Mida pun saat itu hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Ia tampak sedikit enggan, tetapi membiarkan Amrina dan Faisal pergi. Singkatnya, saat itu Amrina dan Faisal akhirnya tiba di rumah makan ikan bakar yang saat itu sudah mereka rencanakan. Tempat itu tidak terlalu besar, tetapi cukup nyaman dan terkenal dengan masakan ikan bakarnya yang lezat. Amrina memilih tempat duduk terbaik yang cukup untuk mereka bertiga. Sementara Faisal berbicara dengan pelayan untuk memesan hidangan favorit untuk Bu Mida. Amrina pun tersenyum. Dia membayangkan ibunya yang akan terkejut dan senang ketika melihat mereka sudah menyiapkan acara makan ini khusus untuknya. Hingga setelah semua persiapan selesai, mereka pun kembali pulang dengan perasaan penuh harap. Singkat cerita, pada keesokan harinya, hari-hari yang dinanti pun akhirnya telah tiba. Faisal kini berangkat lebih awal untuk menjemput Bu Mida di rumah. Sementara saat itu, Amrina dan Nizam pun langsung menuju ke rumah makan setelah tadi diantar oleh Faisal untuk mempersiapkan segalanya agar siap ketika mereka datang. Setibanya di rumah, Faisal pun melihat Bu Mida yang saat itu sedang merapikan barang-barang di dapur. Ia menghampiri dengan senyum, mencoba menjaga suasana agar tetap hangat. Ibu, ayo ikut aku, Bu. Ini kita mau kemana sih, Faisal? Amrina juga sama Nizam kemana sih? Ucap Bu Mida mengerutkan kening. Sudah, Bu, ibu ikut aja dulu. Amrina dan aku sudah siapkan sesuatu, Bu, yang spesial buat ibu.
ucap Faisal saat itu. Bumida menghela nafas tampak tak terlalu tertarik, tetapi akhirnya dia pun mengangguk. Ya sudah, tapi ibu gak mau lama-lama ya. Iya bu, tenang saja, kita cuma sebentar kok, jawab Faisal dengan lembut berusaha menenangkan. Di sepanjang perjalanan saat itu Bumida pun hanya diam. Ia tak banyak bicara dan tampak enggan, tetapi Faisal tetap berusaha membuat suasana tetap ringan. Sesampainya di rumah makan, Amrina dan Nizam sudah menunggu di depan pintu masuk dengan senyum yang lebar. Amrina memegang tangan Nizam, siap menyambut ibunya dengan hangat. Saat melihat Bumida ini, Amrina pun menyapa dengan suara ceria. Kejutan bu, seru Amrina sambil tersenyum dengan lebar. Kita makan bareng di sini ya bu, ucapnya. Nizam juga ikut bersorak saat itu sembari melompat-lompat gembira ketika melihat neneknya datang. Namun di sisi lain, ekspresi dari Bumida justru datar. Dia tanpa terlihat tanda-tanda terkejut ataupun bahagia dan senang. Ia lalu melirik ke arah Amrina dan Faisal dengan pandangan seolah-olah tak tertarik dan kemudian bergumam dengan pelan. Ini kejutan apa sih? Makan ikan bakar saja harus datang jauh-jauh ke sini, ujar Bumida dengan nada dingin saat itu. Amrina dan Faisal pun saling berpandangan. Dia kaget dengan reaksi Bumida yang tak sesuai dengan harapan mereka. Namun saat itu Amrina tetap mencoba bersikap positif. Bu, ini kan acara spesial buat ibu, supaya kita ini bisa makan bersama-sama bu, di tempat yang sedikit berbeda dari biasanya, kata Amrina dengan lembut. Bumida hanya mendengus, tampak tidak terkesan sekali dengan itu. Kejutan itu, belikan perhiasan kek atau barang bagus buat ibu, bukan makan ikan bakar begini. Apa istimewanya coba? Udah, ibu mau pulang saja. Amrina terdiam saat itu. Dia merasakan hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Usaha yang ia dan Faisal rencanakan dengan penuh harapan dan kasih sayang tiba-tiba terasa sia-sia. Faisal menggenggam tangan Amrina mencoba memberinya kekuatan. Tetapi saat itu Amrina tetap saja tak mampu menahan rasa kecewa. Bu, kami kan hanya ingin membuat ibu senang, ucap Amrina dengan suara lirih. Namun saat itu Bumida tak mendengarkannya. Ia hanya mengalihkan pandangannya ke arah lain, seolah-olah tak peduli dengan perasaan mereka. Bahkan di saat itu, beberapa tamu yang duduk di sekitar mereka pun mulai memperhatikan situasi itu. Amrina begitu merasa malu, terutama karena Bumida ini tidak berusaha menyembunyikan kekecewaannya di depan umum. Tak lama kemudian saat itu Amrina pun tidak dapat lagi menahan air matanya. Ia menangis dalam pelukan Faisal yang segera memeluknya dengan lembut, berusaha menenangkannya di tengah rasa malu dan kecewa yang begitu menyakitkan. Sayang, sudah, gak apa-apa ya, kamu jangan sedih. Mas tahu kok, kita juga kan sudah berusaha yang terbaik. Mungkin ibu memang gak suka dengan ini semua, ucap Faisal sembari mengusap punggung Amrina agar tenang. Amrina terisak dalam pelukan suaminya. Dia merasakan dukungan yang tetap tegar, meskipun berada dalam situasi yang cukup menyakitkan. Nizam yang melihat ibunya menangis pun dia ikut merasa sedih. Nenek, kenapa ibu menangis? Tanya Nizam dengan polos, dengan matanya berkaca-kaca. Dia tak mengerti situasi yang sedang terjadi. Bumida yang melihat Nizam mulai menangis, seolah tersadar dan sedikit terdiam ketika melihat cucunya yang tak berdosa. Ia juga cukup merasakan perasaan bersalah, tetapi memang saat itu gengsinya ini masih terlalu tinggi untuk mengakui bahwa ia mungkin telah bersikap berlebihan kepada menantunya. Ya sudahlah, kalau kalian mau makan, makan saja. Tapi ibu sudah gak selera lagi, ucap Bumida tetap keras hati. Ia pun akhirnya duduk dengan ekspresi yang datar. Sementara saat itu Amrina pun masih cukup terisak di pelukan Faisal. Makan malam itu yang diniatkan untuk kebahagiaan malah berlangsung dalam suasana yang canggung. Meskipun mereka akhirnya memakan bersama,
Kehangatan yang direncanakan Amrina dan Faisal tak pernah terwujud. Bu Mida hanya makan sedikit, dan seringkali dia melirik ke arah lain dengan ekspresi yang tampak kecewa. Setelah selesai makan, Faisal pun membayar tagihan dan segera mengajak mereka pulang. Dan sesampainya di rumah, Bu Mida pun langsung menuju kamarnya tanpa berkata apa-apa lagi. Amrina juga hanya berdiri di ruang tamu bersama Faisal dan anaknya. Dia masih dengan perasaan sedih yang mendalam. Dek, sudah. Yang penting kita sudah berusaha. Kamu jangan terlalu memikirkan apa yang dikatakan ibu ya. Hingga singkatnya, malam itu mereka berdua pun duduk di ruang tamu, mencoba memulihkan diri dari kekecewaan yang baru saja terjadi. Meski terasa menyakitkan, mereka berjanji untuk tetap bersabar dan berusaha yang terbaik untuk Bu Mida. Dengan harapan suatu hari nanti, ia akan menyadari ketulusan dan kasih sayang yang mereka berikan. Sampai di sini dulu ceritanya. Tunggu kelanjutan ceritanya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.